Kita lanjut soal berikutnya. Gambar berikut menunjukkan grafik antara suhu dan waktu dari sebongkah es yang dipanaskan. Jika kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor lebur es 340.000 Joule per kilogram, kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, dan masanya 300 gram. Maka jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu es proses AB adalah. Nah, soal ini berkaitan dengan kalor ya, adik. Nah, di sini kebetulan yang ditanya hanya kalor yang dibutuhkan pada proses A ke B ya. Nah, untuk menggunakan rumusnya, adik, perhatikan grafik. Jika grafiknya naik, maka di sini terjadi perubahan suhu ya. Nah, untuk perubahan suhu kita menggunakan rumus Q AB sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, karena di sini ada C kalor jenis es dan kalor jenis air, karena wujud zatnya berupa es, maka kita menggunakan kalor jenis es. Maka kini kita tandai kalor jenis es ya. Nah, kemudian kita masukkan angkanya. Massa 300 gram, karena satuan di sini Joule, maka kita ubah massa ke dalam kilogram, yaitu 0,3 dikali CS 2100. Kemudian delta T dari 0 dikurang min 5 ya. Jadi delta T-nya di sini 0 dikurang min 5, diperoleh hasil 5. Jadi dikali 5, maka diperoleh hasil 3150 Joule. Jawabannya adalah A. Paham ya, adik? Perhatikan gambar berikut. Jika bola bergerak sampai ke titik X memerlukan energi sebesar 18.000 Joule, maka besarnya gaya F3 adalah. Nah, soal ini berkaitan dengan usaha dan energi ya. Nah, jadi di sini diketahui energi sebesar 18.000 Joule ini dihasilkan dari usaha ya, usaha yang dilakukan oleh gaya. Karena di sini kita mempunyai ada beberapa gaya, maka rumus yang akan kita gunakan nanti bahwa adalah W sama dengan sigma F dikali dengan delta S. Jadi ini sigma karena F-nya lebih dari 1. Kemudian untuk arahnya ya, untuk searah dengan perpindahan itu nanti positif, jadi F3 ini positif, F1 negatif, F2 juga negatif. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke persamaan ini. Nah, berarti di sini F3 dikurang F1 dikurang F2. Nah, ini kita kurung dulu dikali dengan delta S. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nilainya. Usaha 18.000 sama dengan F3, ini akan kita hitung, dikurang 600, kemudian dikurang F2 juga 600, dikali delta S-nya ke 60 ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan, 1800 dibagi 6 berarti 300 ya, sama dengan F3 dikurang 1200. Maka F3 kita peroleh 300 ditambah 1200 sama dengan 1500 Newton. Nah, gampang kan adik-adik? Ya, jawabannya adalah B. Perhatikan tabel massa jenis berikut. Edo menemukan sebongkah logam. Ia penasaran dan melakukan pengukuran terhadap logam tersebut, seperti pada gambar berikut. Jika dibandingkan hasil pengukuran Edo dengan tabel massa jenis benda di atas, maka dapat disimpulkan logam yang ditemukan Edo adalah. Berarti langkah kita di sini untuk menghitung massa jenis logam ini ya,
Jadi langsung kita hitung ya, karena di sini sudah diketahui melalui neraca, berarti ini nilai massa. Kemudian nilai volume kita lihat dari gelas kimia ini. Jadi ketika logam dimasukkan ke dalam gelas ukur, maka volume cairan di dalam gelas ini bertambah dari 20 menjadi 50. Berarti volume logam itu 50 dikurang 20 ml. Diperoleh hasil 30 ml ya. Nah, di sini massanya 267 gram. Oke. Jadi bisa kita hitung rho sama dengan massa per volume, sama dengan 267 gram per 30 ml ya. Nah, mililiter sini sama dengan cm kubik nanti satuannya. Berarti kita hitung ini terlebih dahulu. Nah, di sini diperoleh hasil 8,9 gram per mililiter atau per cm kubik. Nah, dari gram per cm kubik menjadi kilogram per meter kubik, itu kita tinggal kali 1000 ya, untuk menjadi kilogram per meter kubik. Nah, jadi diperoleh hasil 8.900 kilogram per meter kubik. Maka logam yang ditemukan itu tersebut adalah menurut tabel di sini nilai yang sesuai adalah tembaga. Maka jawabannya adalah tembaga. Perhatikan gambar berikut. Beberapa ikan berbeda ukuran berada dalam air seperti gambar. Tekanan hidrostatis terbesar dialami oleh ikan nomor. Nah, ingat adik-adik, rumus dari tekanan hidrostatis kita tuliskan saja dulu adalah rho dikali G dikali H. Nah, ingat H di sini adalah kedalaman. Nah, artinya nanti semakin besar H berarti semakin dalam, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Nah, karena ditanya di sini adalah tekanan hidrostatis terbesar ya ini, maka tentu akan dimiliki oleh ikan yang berada pada kedalaman yang paling dalam ya. Maka menurut gambar yang paling dalam adalah nomor 4. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini adalah D ya. Nah, kita lihat alasannya karena ikannya paling jauh dari permukaan. Ya, benar ya. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Ini ada benda, ada cermin cekung ya. Sifat bayangan yang dibentuk oleh benda seperti pada gambar di atas adalah. Nah, jadi kita tinggal melihat benda berada pada posisi apa ya. Nah, saat ini benda berada besar dari titik lengkungan cermin atau besar dari M ya. Nah, silakan lihat lagi di catatannya, ketika benda berada di ruang atau di daerah yang lebih besar daripada M, maka bayangan yang akan muncul nanti adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Demikianlah pembahasan soal kita pada video kali ini. Sampai ketemu lagi pada pembahasan soal selanjutnya bersama Pak Rudi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.